Untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi dan memberikan kesaksiannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Boleh saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi? Apakah ada di antara Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu. Kurang lebih 3 hari yang lalu pada malam hari ketika kami sedang nonton TV berbareng dengan istri kami di kamar, kami mengalami kram di kaki kiri kami. Jari-jari itu bisa lengket atau numpuk satu dengan yang lain. Dan di paha saya sini terasa kaku, nggak bisa digerakkan. Kaki ini untuk ditekuk begini saja susahnya setengah mati, sakit sekali. Kemudian saya ingat akan Tuhan saya berdoa, ya Tuhan Yesus, tolonglah saya, bantulah saya, sembuhkan saya. Waktu itu tidak saya katakan kepada istri saya, secara pelan-pelan saya turun dari tempat tidur. Lalu saya urapi dengan minyak urapan dan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Pelan-pelan ada semacam suatu aliran darah yang mengalir di kaki saya, sehingga kaki saya secara pelan-pelan juga boleh digerakkan kembali, bisa normal kembali. Saya dalam hati sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Pada waktu itu saya merasa takut, apakah ini merupakan suatu gejala stroke bagi saya. Namun dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya telah diselamatkan. Terima kasih. Demikianlah kesaksian kami. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Maha Penyembuh. Amin. Haleluya. Kita
Puji nama Tuhan, kita percaya pada saat kita mengangkat pujian haleluya kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun dan melawat kita semuanya. Mari kita nyanyi, aku nyanyi haleluya. Karena kuasanya yang sanggup, tiada nama lain selain Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. suara kami ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau
Bersama-sama jemaat Tuhan sekali lagi. Ku nyanyi haleluya. Hadirat-Mu turun Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Jamah setiap kami ya Bapa. Sungguh Kau Kami berserah kepadamu ya Tuhan. ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib Kau Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami mau datang ya Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bawa sembah pujian kami kepada-Mu Tuhan. Dengar kami ya Tuhan. Mari lawat umat-Mu tempat ini Tuhan. Yesus, mari sembah Tuhan. Oh Yesus, Engkau ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Dan biarlah setiap mulut bibir kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Engkau layak terima pujian sembah dari kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Berkat-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami Tuhan. Kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada hentinya, selalu baru setiap hari Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Haleluya. Yesus Tuhan. Sungguh Kau hebat, Yesus Tuhan. ajaib perkasa perbuatanmu.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan yang baik pada sore menjelang petang malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah sebentar firman-Mu akan disampaikan, kiranya melandasi bagi kami semua ya Tuhan, supaya iman kami semakin diteguhkan, hidup kami semakin lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang sederhana ini, Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu. Demikian juga kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian, kemampuan, sehingga kami semua dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji akan nama Tuhan. Sebelum nanti kita akan bersama-sama mohon kesembuhan bagi mereka yang sakit, atau mungkin mereka yang mengalami pergumulan yang berat, kita mohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan kelepasan kepada kita semua. Dan melalui hambanya nanti Pak Heno akan mendoakan kita semua agar Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan. Saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Nah, cerita ini atau perumpamaan ini tidak asing lagi buat kita. Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Karena ayatnya begitu banyak, maka akan saya baca secara cepat. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, LAI memberikan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi ketika kita membaca ayat-ayat di sini, sebenarnya banyak kisah hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengampunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat tipe orang yang pertama adalah seorang anak bungsu. Dia telah memboroskan semua harta benda yang telah diwariskan dari ayahnya, dan kemudian berfoya-foya. Dia sadar bahwa setelah dia kehabisan semua hartanya itu, maka dia ingin kembali kepada ayahnya. Dan dengan segala kesadarannya dan dengan segala kerendahan hatinya, dia ingin kembali kepada bapaknya. Dia minta ampun kepada bapaknya, supaya bapaknya menerimanya kembali. Kalau toh tidak dianggap sebagai anak, dia bersedia menjadi seorang upahan saja. Itu pun sudah cukup baik buat si anak bungsu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tipe orang yang pertama, gambaran orang yang pertama adalah orang yang berdosa. Dan dia sadar bahwa dia membutuhkan pengampunan, dia membutuhkan pemulihan dari bapaknya, dari Allah sendiri. Itu sebabnya dia datang kepada bapaknya, diharapkan bapaknya bisa memberikan pengampunan, bisa menerima kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, anak ini dengan kesadarannya, dengan penyesalannya, dengan keberaniannya, dengan kerendahan hatinya, dia datang kepada bapaknya. Itulah tipe yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat tipe seorang bapak yang penuh dengan penerimaan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan keterbukaan. Ayah itu tidak melihat kesalahan daripada anak bungsunya, tetapi dari jauh dia melihat anak itu dan kemudian merangkul. Inilah gambaran daripada Allah Bapa kita. Allah Bapa kita yang penuh kasih. Dia mengampuni semua orang yang berdosa yang datang kepada dia. Dia adalah gambaran dari seorang Allah, Tuhan kita, Bapa yang penuh kasih. Berbeda dengan yang ketiga, anak yang sulung ini. Ternyata dia tidak bisa bersukacita ketika adiknya kembali, ketika ayahnya mengadakan satu pesta, menyambut adiknya, menyambut anaknya yang bungsu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran yang ketiga adalah gambaran seorang anak yang sulung, yang sulit untuk mengampuni adiknya, meskipun adiknya telah kembali. Anak sulung juga sulit menerima ayahnya, yang seakan-akan ayahnya membeda-bedakan dengan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang masalah sikap untuk mengampuni bukan masalah yang mudah bagi seorang manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, barangkali kita pun juga demikian. Mungkin bukan tipe seorang anak yang bungsu, yang ingin bertobat atau ingin kembali, atau seorang ayah yang penuh dengan pengampunan. Tapi mungkin juga, atau kadang-kadang kita memiliki sikap seperti anak yang sulung, sulit mengampuni orang lain yang bersalah,
apalagi orang-orang yang mengkhianati kita, sulit untuk mengampuni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah manusia, karakter manusia. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dia sulit mengampuni orang lain. Dan memang sejak kecil, manusia telah diperhadapkan. Sejak kecil, sejak bayi, anak itu begitu menyenangkan bagi orang tua. Anak itu bisa tertawa dan menyenangkan. Tetapi malam hari ketika tidur, dia menangis, dia ngompol, dan kemudian mengusik istirahat orang tua. Dan disitulah orang tua merasa terganggu dan mulai mulai menolak anak ini, mulai sulit untuk menerima. Kenapa si bayi itu di satu sisi dia lucu sekali, tetapi di sisi yang lain dia seringkali menggoda, mengganggu istirahatnya nyak saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah anak bertumbuh juga, maka anak itu juga mengalami masalah-masalah yang berat dengan lingkungannya. Anak itu bisa ditolak oleh lingkungannya, tetapi juga bisa diterima oleh lingkungannya. Penolakan, penerimaan adalah bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita terbentuk oleh lingkungan, sejarah hidup kita yang seperti itu, sehingga manusia seringkali sulit mengampuni orang lain. Itulah natur daripada manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dewasa, kita pun juga bergaul dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang lain ada yang kita benci, sehingga kita sulit mengampuni orang lain. Kita menolak dia, kita tidak bisa menerima dia. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menolak orang lain, maka orang lain juga bisa menimbulkan satu trauma dalam dirinya. Timbul satu sikap, dia akan menolak orang lain lagi. Dan seterusnya, sampai pada akhirnya menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk kita selesaikan. Inilah manusia, inilah keberadaan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diselesaikan. Manusia sulit mengampuni orang lain, apalagi musuhnya, apalagi orang-orang yang pernah mengkhianati dirinya. Itulah keberadaan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 8. Yesus datang kepada manusia yang berdosa, bukan orang-orang yang seperti si bungsu tadi yang kembali sadar, tidak, tetapi statusnya sebagai seorang yang berdosa. Dan disitulah Yesus datang kepada manusia. Tatkala kita menjadi orang-orang yang berdosa, Tuhan datang. Dan itulah berarti Yesus ingin mematahkan lingkaran setan yang tidak bisa dilepaskan, diselesaikan oleh manusia. Yesus datang untuk mematahkan lingkaran setan itu. Dan akhirnya manusia bisa menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan disitulah dengan kemampuan pengampunan daripada Tuhan itu, manusia dimampukan untuk bisa mengampuni orang lain. Tanpa pengampunan daripada Tuhan, mustahil kita bisa mengampuni orang lain. Karena kita menyadari bahwa kita juga membutuhkan pengampunan daripada Allah sendiri. Dan ketika kita menerima pengampunan itu, kita sadar bahwa hidupku telah dipulihkan, hidupku telah diperdamaikan oleh Allah sendiri, sehingga aku bukan lagi manusia yang berdosa. Tidak, tetapi aku adalah manusia yang telah diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan masalah pengampunan ini. Ada banyak orang-orang yang sakit bukan karena bibit penyakit atau bakteri atau virus, tetapi karena hatinya penuh dengan kebencian dan tidak bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan disitulah menimbulkan sakit penyakit yang luar biasa. Dari hasil pengamatan penelitian menunjukkan sakit kanker bukan disebabkan banyak penyakit, ternyata disebabkan oleh karena stres kejiwaan. Dan itu salah satunya, orang itu tidak bisa mengampuni sesamanya, tidak bisa mengampuni saudaranya, tidak bisa mengampuni suaminya, tidak bisa mengampuni istrinya, atau tidak bisa mengampuni anaknya, bahkan musuhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini
Kita mau belajar bahwa pengampunan itu penting bagi kita. Dari mana kita bisa melakukan pengampunan? Hanya karena Kristus yang mematahkan lingkaran setan tadi. Hanya karena Kristuslah yang mati di atas kayu salib itu, yang mematahkan dosa-dosa kebencian gitu. Dan akhirnya kita dipulihkan. Kita mampu untuk mengampuni orang lain. Dan ketika kita bisa mengampuni orang lain, maka ada damai sejahtera, ada sukacita yang dulunya jauh, sekarang didekatkan. Yang dulunya konflik, sekarang terjadi rekonsiliasi, terjadi perdamaian. Yang dulunya bertengkar, sekarang bisa rukun guyup karena ada pengampunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau malam hari ini engkau punya sakit penyakit, punya masalah, kenapa Tuhan tidak bisa selesai masalah saya? Mungkin Anda belum bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti hatimu. Mungkin engkau masih punya masalah yang besar dengan masalah pengampunan itu. Bukankah di dalam Injil Matius juga dikatakan, kalau engkau tidak mau mengampuni sesamamu manusia, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Jangan berharap engkau juga mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Karena Bapa juga tidak akan mengampuni engkau kalau engkau tidak mau mengampuni sesamamu manusia. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau dan menyelamatkan engkau dan bahkan memulihkan engkau. Tetapi dosa yang membenci orang lain, dosa yang tidak mau mengampuni orang lain, yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Malam hari ini saudara, mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat diri kita masing-masing. Adakah di antara kita ada kebencian yang itu menghambat karya Tuhan dalam hidup kita? Maka saudara membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita semua, termasuk dosa yang tidak mau mengampuni orang lain. Malam hari saya ajak saudara, sebelum kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mohon kesembuhan, mohon pemulihan daripada Tuhan. Apakah saudara mau datang? Mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan belajarlah, Tuhan, aku beri keberanian untuk mengampuni orang lain. Karena Tuhan telah mengampuni saya. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada saya untuk mengampuni saya. Dan saya mau mengampuni orang lain yang bersalah. Siapapun ya Tuhan. Mungkin sekian lama dia menyakiti saya. Dia mengkhianati saya. Tetapi malam hari ini Tuhan, berikan kami keberanian. Salib Kristus yang telah mematahkan lingkaran setan itu, memberikan pengampunan kepada kita. Dan mampukan ya Tuhan, untuk kami bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Untuk mengampuni orang yang pernah mengkhianati saya. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama. Kalau pengampunan itu terjadi, maka sukacita di surga. Tuhan sukacita. Tuhan melihat ada sesuatu yang indah. Ada damai sejahtera yang terjadi dalam kelompok itu. Dalam gereja Tuhan. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami. Jangan kira sahabat kita selalu baik. Kadang-kadang sahabat dekat itu yang bisa membuat kita sakit hati. Dan dia yang bisa mengkhianati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang dekat atau orang jauh sama, namanya manusia, satu kali bisa melakukan kesalahan dan menyakiti kita sekalian. Tetapi belajarlah seperti Bapa yang penuh pengampunan tadi. Dia mau menerima anaknya. Dan disitulah Yesus juga mau mengampuni siapapun yang datang kepada dia. Seorang wanita yang telah jatuh dalam dosa pun, Yesus mau mengampuni orang yang berdosa. Pemungut cukai yang melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat pun, Tuhan juga datang dan menghampiri dan masuk di rumahnya dan mengampuni Zakius. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi kita malam hari ini, belajarlah untuk rendah hati,
mohon pengampunan daripada Tuhan. Karena itulah yang membuat saudara diperdamaikan, dipulihkan hidupmu, disembuhkan sakit penyakitmu. Karena engkau mau belajar, Tuhan ampuni saya. Saya juga orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Sehingga kami bisa mengampuni orang lain. Karena salibnya yang mampu mengubahkan hidup kita dan memulihkan hidup kita semua. Karena salibnya, saya tidak panjang lebar, tapi malam hari ini hanya karena salib Kristus yang mematahkan lingkaran setan, kebencian itu, dan memulihkan menjadi penuh pengampunan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan bersama. Karena salibnya, karena salibnya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Hari ini firman Tuhan menjadi dasar landasan. Allah Bapa di surga akan mengampuni engkau ketika engkau mau mengampuni saudaramu yang lain. Namun ketika engkau tidak mengampuni saudaramu yang lain, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni engkau. Pengampunan sangat kita butuhkan. Hanya Tuhan Yesus, dengan disalibkan Yesus di atas kayu salib, disitulah dosa dipatahkan, dosa kebencian dipatahkan, dan Tuhan memberikan pemulihan, pengampunan, supaya engkau diampuni oleh Allah Bapa di surga, dan engkau dimampukan untuk mengampuni dirimu sendiri dan mengampuni orang lain. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa
ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah membentangkan kebenaran daripada sabda-Mu mengenai betapa pentingnya yang namanya pengampunan. Engkau yang melihat kami, yang pada malam hari di sini, Engkau yang melihat dengan persis apakah masih ada hati-hati yang belum ada pengampunan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Santoso yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati pelayanannya di tempat ini dan di mana saja berada. Tuhan memberkati rumah tangga keluarganya. Tambahkan hikmat akal budi kuasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Engkaulah Tuhan yang disembah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya shalom. Shalom. Ya soteria. Soteria. Puji Tuhan. Ya malam ini dibentangkan lagi saudara. Ya tentunya ada maksud. Jobosem saudara. Pengampunan. Kalau tadi dikatakan ada salib. Saya teringat satu perkataan Tuhan Yesus. Ya salah satunya. Doanya kepada Bapa ketika disalibkan, salah satu ya dari beberapa, itu kalau tidak salah ada 7 atau berapa ya Pak ya. Nah salah satunya, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah doa yang hebat, doa yang luar biasa ya. Nanti satu saat saya juga ingin khotbah tentang ini ya. Ketika masa-masa Paskah ya, doa yang bijaksana saudara, ya luar biasa. Saya mau meneguhkan saudara mengenai pengampunan ini. Ini tentu sudah pernah saudara dengar, tapi banyak pelayanan saya mengenai pengampunan. Ini ada hubungannya dengan hati. Ya, ada yang namanya benci tadi, dendam, kepahitan, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang menjurusnya ke seperti itu. Nah, pertanyaannya kan begini. Nah, kalau saya dan saudara-saudara di sini semua tidak bisa mengampuni, kira-kira bisa masuk surga enggak Pak Pendeta? Tolong baca Pak. Enggak bisa saudara. Nah ya, enggak bisa loh bilangnya ya. Ya, saya buktikan dengan kesaksian. Saya buktikan. Tentu ada banyak saudara, tapi ini satu. Ini terjadi sudah berapa lama? Lama ketika saya melayani awal-awal ya. Saya masih bisa visitasi kemana-mana ya. Dari rumah sakit mana? Sultan Agung. Nah, ya mungkin bisa ke sana lagi lah, waktu itu di Kudus sampai Madirayu. Ya pernah. Wah itu ada cerita macam-macam saudara mengenai itu. Satu saat saya bicara itu. Sultan Agung sampai ke rumah sakit Tugu. Jadi seluruh di Semarang saya sudah pernah masuk rumah sakit, tapi sudah lama. Waktu saya umur saya kayak Pak Slamet gitu. Ya. Berapa mari Pak? Nah, gocap go Pak. 55. 57. Nah, 57. Ya kira-kira segitu. Ya, saya melayani sekitar 55. Di ADM itu. Ya. Nah, satu saat saya ditelepon seseorang, saya tidak kenal dia. Sebelumnya tidak kenal. Ya, di salah satu rumah sakit. Tidak tahu saya sakitnya apa atau apa, tapi di ICU. Nah, saya datang jam 11 hari Sabtu. Jam 11 siang. Ya, saya naik becak dari sini pergi ke rumah sakit. Ya, di situ. Saya masuk, waduh, ada 2 pemuda di sana. Ada seorang ibu. Wah, itu banyak selang-selang itu.
Bisa komunikasi masih waktu itu, saudara. Saya datang, saya lihat wajah ibu ini dulu. Lalu roh Tuhan ini berbicara kepada saya. Ya, berbicara. Begini saudara, sebelumnya saya ngomong sama ibu ini, saya ketemu dengan anaknya yang paling bontot yang menelepon saya. Waktu itu usianya 32 tahun, belum menikah. Nah, saya tanya, ada satu yang dekat ibunya. Saya tanya begini, yang sudah menikah siapa? Kakak saya, Om. Nah, dia manggil Om sama saya. Nah, istrinya mana? Istrinya itu, ayo, datang minta maaf sama mertua, sama mamamu. Nah, anak itu, kakaknya bilang, sudah kemarin kok, ya puji Tuhan, sudah terjadi permintaan maaf, pengampunan, sudah ada, ya, oke. Terus saya ngomong sama anaknya yang kecil nih, roh Tuhan ini berbicara kepada saya, mamamu ini sangat-sangat kepahitan. Ya Om, langsung dijawab. Iya, aku tak ngomong sama mamamu. Ya, Bu, di dalam ibu ini ada roh kepahitan. Ya, langsung dijawab ya itu loh. Lah ya langsung dijawab ya. Itu masih bisa komunikasi. Wah, itu banyak, ada ventilator segala macam itu. Lalu saya, Bu, aku mau ngelepas ke roh kepahitan ibu. Mau enggak? Mau. Loh, langsung kok jawab kok enak temen ya. Mau langsung gitu. Ya udah, anaknya ya gimana, tak lepaskan roh kepahitan. Aku hanya melepaskan roh lain. Ya, itu salah satu yang saya sebut roh lain. Asalnya dari kepahitan, yaitu benci tadi, dendam, ya toh. Nah, saya tidak tahu benci dendamnya dengan siapa, ya toh. Kan saya masih cari. Nah, sampai seperti itu, orang sakit begini diajak omong macam-macam ya susah lah, tidak usah. Nah udah, saya doa, kalau pas ke selesai kan, jam 11 saya pulang. Kira-kira jam 3. Ya, jam 3. Wah, saya ditelepon anaknya ini. Nangis. Om, mamaku meninggal. Lah kan cuma ngelepas ke roh kepahitannya. Aku udah ngelepas ke roh dia ya. Roh kan milik Tuhan ya, gitu toh. Aku ya cuma menghibur toh, enggak doa apa-apa ya. Cuma itu aja tak hibur, tak doakan penghiburan ya toh. Kayaknya di rumah sana itu kalau ada kan doa penghiburan itu ya, kayak Pak Gianto sekarang kan melayani doa penghiburan ya. Kalau saya kan ya sananya mau mati, saya ingin sembuh di sini ya toh. Bagian sana kan biasanya kan kontra berarti ya. Nah, seperti itu. Ya, meninggal. Ya saya cuma doa penghiburan aja untuk anak ini. Nah, 2 jam kemudian saudara, heran saya. Kenapa itu? Lalu saya itu berpikir waktu itu ya. Anak ini telepon lagi, Om, mamaku hidup lagi. Hah? Loh kok iso? Kok iso hidup? Waduh, mujizat. Lah saya kan dengar suster-suster, mujizat. Wah, dengar tuh teleponnya apa? Wah, dengar itu. Suaranya kenceng, mujizat. Wong mati urip meneh nih. Waduh, wong mati urip meneh. Kok iso ya? Loh, padahal udah mati. Nah, biasanya saya tanya-tanya, ya Pak, kalau itu kira-kira 2 jaman itu belum dibawa ke mana? Kamar jenazah di situ. Lah, di situ udah meneh. Mengagetkan betul-betul ya. Ya toh. Jadi saya enggak minta ibu ini hidup loh, enggak loh ya. Itu cuma menghibur toh kalau tak Tuhan sendiri yang beracara ya, enggak tahu. Ya udah. Itu jam 5. 1 jam kemudian. Tahu enggak? Apa? Mati lagi? Enggak, salah. 1 jam kemudian saya ini dapat telepon lagi. Loh, ada apa ini? Om. Nah ini loh, kan saya sebelumnya kan tanya sama anaknya.
Ini anaknya ada dua-dua. Miswanya ibu ini di mana? Tahu miswa tak ya? Suami. Suaminya di mana? Papamu di mana? Ya itu loh Om, saya ini 32 tahun di kandungan tuh saya sampai sekarang ini tidak tahu papa saya di mana. Loh, heran saya. Oh, lah aku terus pikiranku kan jalan. Oh, ini berarti ya musuhan sama apa? Suami ini. Waduh. Ini terjadi bener loh. Ini aku ngomong ini di hadapan Tuhan. Ini kan ada bener Pak ya, ini surga dan neraka ya urusannya. Nah, ini saya ngomong bener terjadi betul. Iya toh. Pas saya pikir ini bener Roh Kudus kok langsung ngajari aku lewat praktek. Ya itulah. Jadi lah itu 1 jam kemudian telepon, ini Om, papaku datang. Sing kondo sapa? Katanya ndak tahu tempatnya. Lah kok bisa datang, siapa sing bilangi? Halo? Siapa kira-kira? Siapa? Apa dibisi Roh Kudus apa bagaimana? Datang rangkulan, minta ampun, minta maaf. Lah aku ya melok nangis to ning kono. Aduh ngoke, waduh nangis pisan aku iki. Ora, lah aku udah berkali-kali loh tanya Pak Okce ini pernah. Ya Pak datang rumah ya Pak ya. Pak Okce lari, tidak berani menghadapi itu. Saya dia mesti nangis kok. Pak Okce itu sekarang umurnya kan udah 90 ya Pak ya. Oh udah ada, belum ada saudara. Baru 70 berapa ya gitu ya. Belum ada 80 Pak Bu ya. Nah, belum ada 80 kurang 2 ya. 80. Sekarang 80 katanya ya. Wis tambahane 10 tahun. Nah, ya ta. Puji Tuhan saudara-saudara. Wah, rangkul-rangkulan bilang aku ya enggak tahu, aku cuma saya pernah nyaksikan itu di peristiwa lain seperti itu. Tak pikir ya kayak ngono, wah ra kuat. Udah selesai. Lah. Terus itu kan Sabtu. Ya. Jam 5 hidup kembali. Lalu minggunya, saya dulu masih ikut ibadah yang pertama jam 6, jam 5 saya sudah siap-siap. Dia telepon, minggu, ya jam 5 pagi. Om, mamaku meninggal 12 jam berarti. Loh, kan saya pikir, saya ini tidak ditunjuk, cuma kita ini juga diberi hikmat Tuhan. Pikir ono. Wong mati, urip meneh, ketemu dengan suaminya ampun-ampunan, wis tak lepaske roh kepahitane. Nah, roh tok, lah kepahitane jeh nunggu. Lah ini loh saudara-saudara, harus ada saling mengampuni. Ini pengampunan, tidak cukup rohnya tak lepaske tok, itu yang membuat dia sakit. Itu, roh lain itu. Lah kepahitannya ini dia sendiri harus dengan suaminya. Tak pikir sudah naik sana Tuhan ngomong stop. Nggak bisa masuk surga kamu. Turun kembali. Urip meneh toh? Iya Pak? Turun kembali. Lah ini tentu ada tujuannya. Lah itu. Wah Tuhan luar biasa saudara. Saya terus pikir gini. Doa Bapak kami itu jamil. Loh. Kejadian sampai wahyu ya Pak. Aku ngomongnya dua bapak kami biar dua sepakat. Isu iso tak jalake. Wah dunia tak cukup saudara. Ini loh saya beritahu. Salah satunya ini. Loh ini jadi saya terus, waduh. Ketika saya bicara mengenai kepahitan, pengampunan, wah saya punya bukti. Tidak diterima sama Tuhan. Tidak diterima loh, hati-hati. Saya juga, Tuhan lihat hati saya. Dengan siapa saja yang pernah menyakiti saya, menghina, mencemohkan, mengganggu. Hati saudara, ada ayatnya loh. Siapa mengusik? Apa? Siapa mengusik? Siapa? Nah, ayatnya kan ada di Mazmur. Siapa mengusik, termasuk nabi-nabi, hamba-hamba, anak-anak Tuhan yang diurapi
ada balasannya. Tenang aja, saya terjadi loh. Mau cerita saya, bukan 1-2 orang, beberapa. Kalau dalam diri saya ada kepahitan Tuhan, saya seringkali mengatakan, aku berhenti aja. Karena di HDM, siapa saja, saya, termasuk para pengurus, para tim, yang berani menyebut tim HDM, itu harus hatinya bersih. Terus menerus, ini pergumulan loh saudara. Ini pergumulan sampai Tuhan datang atau sampai kita dipanggil lebih dulu. Saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Slamet diresponi. Ini terjadi. Ini kesaksian. Jadi ada buktinya. Karena bilang, kata-katanya di Alkitab, Rasul Paulus mengatakan hukum-hukumnya itu mati. Tetapi Roh Kudus menghidupkan. Nah ini, tak hidup deh. Oleh karena kesaksian itu. Ini terjadi benar saudara. Setelah itu saya tidak tahu. Luar biasa. Dan banyak. Tidak itu saja. Ya. Nanti sebentar akan ada pengurapan. Minyak. Minyak ini minyak biasa saudara-saudara. Ya, sudah sering saya katakan. Hanya sarana, fasilitas. Dan saya sudah jelaskan. Minyak saya memakai bukan disuruh. Pimpinan disuruh orang. Meniru yang lain. Membaca Alkitab meskipun itu ada. Tidak saya pakai. Tapi karena perintah Tuhan. Ingat baik-baik. Saya ada di mimbar. Merekayasa enggak saya ini. Saya enggak senang retorika saudara. Saya mau tahu yang ya, tidak ya, tidak. Ya ini saudara. Tapi Tuhan mengatakan pakai minyak. Ya, sudah 8 tahun melayani enggak pakai minyak ya. Oke ya. 8 tahun kemudian Tuhan suruh pakai minyak, pakai, kuduskan, supaya Roh Kudus bekerja. Waduh luar biasa, luar biasa. Saya kalau cerita nggak selesai saudara. Tadi ini aja saya sudah banyak berdoa lah sepanjang hari ini tadi. Tidak orang ada yang di Semarang, ada yang di jauh-jauh lah. Saya tidak kenal dia apa-apa. Karena apa? Tuhan mengenal dia. Puji Tuhan saudara-saudara, ya. Minyak, hati-hati. Karena itu saya mendoakan minyak-minyak yang itu kan saya doakan. Ya, dibawa pulang. Jangan dipakai untuk jimat. Jangan dipakai untuk berhala. Saya udah bosan-bosan, nanti ada orang Pak Eno itu ora bosan-bosan lho ya. Wis ngerti ya ora jimat, ora berhala. Tapi wong iki ana sing ngayal iku. Gimana? Tak jelaske. Bukan. Dan tidak boleh dikutuskan. Koyok apa gitu loh ya. Itu sarana yang Tuhan perintahkan. Tapi roh Tuhan yang bekerja. Termasuk saudara tidak boleh mengutuskan orang per orang. Termasuk mengutuskan saya. Atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Siapa saja. Itu kekejian bagi Tuhan dan bagi saya sakit. Paling takut saya. Kemarin istri saya juga kita ketemu dengan Bapak Gembala senior, saya ngomong, saya takut Pak melayani HDM. Takut. Makin lama makin takut. Bukan takut untuk pelayanan, tapi takut kalau ada orang-orang yang mengutuskan seseorang. Saya paling takut. Karena aku tahu rahasia daripada Tuhan untuk orang-orang yang melayani itu bahaya. Ini saudara-saudara. Iya. Mari sebentar ada pengurapan nanti semua siap tim yang akan nanti kita doa. Saudara mulai bawa dalam doa. Apa kebutuhanmu? Kebutuhanmu sendiri. Masalah sakit penyakit. Masalah ekonomi. Nggak tahu masalah ekonomi macam-macam. Terus ya mungkin saudara membutuhkan pasangan, silakan. Mungkin saudara ada yang kandungannya belum dibuka, berdoa.
Sungguh-sungguh doanya. Biar roh Tuhan mengenal. Nanti lewat Roh Kudus, lewat minyak ini, saudara dan saya dimampukan untuk mengarungi keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus ini dengan pertolongan, kekuatan, energi roh. Kita dimampukan. Karena dunia ini, waduh, jahat. Jahat. Ya. Dan jangan sampai jahat itu mempengaruhi saya dan saudara. Ya, mari. Apa saja. Mungkin saudara ada keluarga yang lain, dalam hati sebutlah namanya. Loh, Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Tidak mengenal tempat, ruangan dan waktu. Siap, kapan saja. Kapan saja. Sebutlah. Luar biasa. Ini ada banyak kesaksian lah begini ya. Nah ini tadi kesaksiannya cuma 2. Besok Rebo yang banyak. Ya, dan diberi waktu yang cukup. Ya Pak Ketua, diberi waktu yang cukup. Karena HDM ini khusus. Khusus, maka kita mulai jam 6 kurang seperempat. Jadi setengah jam sudah pujian, seperempat itu seluruhnya untuk kesaksian. Seluruhnya. 15 menit atau 20 menit itu kesaksian. Untuk apa? HDM harus ada bukti. Yaitu kesaksian itu. Jadi beda ini dengan ibadah raya. Ibadah 4 itu sebetulnya ya harus seperti itu. Itu keinginan saya. Tapi ya, nah kan seperti itu. Ya saya omong apa adanya aja lah ya. Ini Rebo spesial. Ibadah 4 juga spesial. Hari Minggu. Itu harus begitu. Soalnya apa? Kita mau membuktikan, bener enggak? Tulisan-tulisan di Alkitab itu loh. Kata Rasul Paulus dihidupkan Roh Kudus, bener enggak? Lah kita buktikan. Enggak salah kan? Nah, meskipun ada kata-kata belum melihat, apa? Tetapi percaya. Ah, ya tak? Tapi sekarang kita belum melihat, kita punya bukti. Ada buktinya. Ya, bentar. Nanti di tengah-tengah membagi dinyanyikan lagu Mengalirlah. Ya, ganti, berembuslah, diganti itu. Ya, ini semua bicara mengenai Roh Kudus. Ayo kita berdoa. Berdoa saudara-saudara. Berdoa. Ada yang minta kepada saya, boleh tidak di sana juga duduk ya boleh, karena sama itu sudah saya didoakan, sudah saya doakan semua itu. Ya sudah saya doakan semua. Ya. Ayo tim yang membagi, ya kita doa. Ayo saudara mulai berdoa, saudara batin, saudara doanya apa? Doanya apa? Gitu lah ya. Sebentar kita mau doa dulu ini ya. Nanti nyanyikan itu. Kalau membagi aja. Bapa yang di surga. Ini perintahmu Tuhan. Engkau yang paling tahu benar apa tidak. Kalau tidak benar tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi begitu banyak. Tidak tahu jumlahnya Tuhan. Mereka menikmati perintahmu melalui minyak. Minyak yang dikuduskan dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan bekerja. Bukan karena minyak, tapi karena Roh Kudus yang bekerja melalui minyak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menguduskan. Bergeraklah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini ya. Puji Tuhan. Mengalirlah. Mengalirlah Roh Kudus. Terima dengan percaya. Terima dengan percaya. Terima dengan percaya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa
itulah jiwaku. Ya. Haus akan Engkau. Ya. Rindu selalu Roh Kudus. Roh Kudus. hadirmu Bukan minyak, tapi Roh Kudus. Dia adalah Roh Allah, pencipta langit dan bumi. pulihkan jiwaku. Haleluya. Glory. Hapuskan air mataku. Mengalirlah. Mengalirlah Roh Kudus. Jamah. Lawat umatmu ini. Haleluya. Mengalir, mengalir. Dia menembus batas. Kuasanya menembus batas. Bapa, di telapak tangan kami ada minyak, minyak yang tanpa alkohol. Minyak ini sudah dikuduskan dalam nama-Mu, nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat jemaat-Mu di sini, Tuhan. Apa yang dibutuhkan, Engkau tahu, kontaklah, menyatulah Tuhan Roh Kudus, antara rohnya dan roh-Mu. Engkau melihat kebutuhan mereka pada hari-hari ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja, yang dibawa dalam doa mereka. Engkau melihat, ada yang sakit, ada yang sakit fisiknya, ada yang sakit Tuhan, rohnya, ada sakit jiwanya, perlu lawatan jamahan Tuhan, Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Parakletos itu. Kau ngalir menjamah mereka. Kau melihat sekarang. Mari saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan itu urapkan. Haleluya. Iralawas sangkaralawas. Inaralawas sanarayalawas. Uralawalawatas samakarayalawasik. Yehova Rabbah. Yehova Rabbah. Yehova Jireh. Yehova Shalom. Yehova Nisi. Allah El Shaddai. Hanna Sanggaramata. Sikini Rawlamata sama Korea Lawat. Kau melihat Tuhan. Engkau melihat yang sakit. Dari tempat ini, minyak sudah dioleskan, diurapkan. Tapi Roh Kudus, aku mau kirim energinya oleh kuasa Roh-Mu dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakitmu sembuh, dilalukan, dipatahkan, dihapuskan. Ada hati yang sakit, dibalut. Mengalami masalah dengan keuangan, dia sumbernya. Sumber berkat ada di tangannya. Dia yang membuka, bukan hanya tingkap-tingkap langit, tapi dibuka bendungan langit, diturunkan atasmu. Turun berkat Tuhan atasmu. Berkat rumah tangga, berkat kehidupan, berkat yang datang dari surga yang memenuhimu. Kandungan-kandungan yang masih tertutup dibuka dengan kekuatan Roh Tuhan
Demikian juga mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan akan beri yang terbaik untukmu. Tempat ini berkaryalah Roh Kudus. Kuasa-Mu besar. Kita nyanyikan lagi refrennya saja tadi. Ku nyanyi haleluya. Ayo, ulurkan tanganmu. Rasakan di ujung tanganmu itu. Rasakan, rasakan. Saya Anda. Ada aliran-aliran. Aliran-aliran itu melalui ujung tanganmu. Roh Kudus. Engkau yang memberikan itu. Kuasa bekerja atas mereka. Haleluya. Selamat. Selamat. Selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin selanjutnya.
aja. Nanti sehari bisa. Iya, ini akan. Makan dah. Ya. Terus bisa pakai juga ini. Nama Tuhan Yesus Kristus itu pen. Ya, ya. Iya, ya. Ini sudah dari bulan. Ya, sudah ada doanya, sudah cukup. Pakai ini diucapkan. Oh, sing satu siapa? Aku. Sekarang aku masuk. Enggak. Terus. Masih suka ngomong-ngomong gitu. Kurang biasa ya. Dua-dua ya. Oke. Ya. Ya. Pak, kok wis 2 minggu gak mari, Wah, Pak. Oh. Ya, ya, diorasi terus. Iya. Besok ya ketemu aku di gereja. Kamis jam 7 pagi aku udah bisa. Jam 7, setengah 8 aku udah ada. Jam 7 pokoknya udah ada. Oh, jam berapa? Jam 8 saya. Ya, jam 8. Ya, jam 7 ya. Nah, ya. Ya. Wah, nah saya sudah tak doain lewat telepon. Percaya sama. Karena Roh Kudus itu bekerjanya itu tanpa batas. Ya sudah tadi ada. Bagaimana? Iya, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua dari kita. Terima kasih. Saya tidak semakin sulit. Ya, ya. Ya nanti nih orang ya pasti.